Assalamualaikum sobat semua, jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat camilan murah meriah jajanan pasar yang enak, pedas, dan gurih pastinya. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Pertama-tama saya mau menghancurkan lebih dulu oncomnya. Hancurkan oncom dengan menggunakan tangan seperti ini. Hancurkan oncom sampai benar-benar hancur merata. Jika sudah hancur merata seperti ini, sisihkan dulu oncomnya. Lanjut saya mau blender cabai merahnya, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merahnya. Kemudian blender semua bumbu. Saya akan memblendernya kasar saja. Jika sudah, matikan blendernya, lalu siapkan wajan, kemudian masukkan oncomnya. Jangan nyalakan apinya lebih dulu ya. Jika menyalakan api lebih dulu, dikhawatirkan oncomnya akan gosong. Setelah itu, campur semua bumbu yang di blender tadi, berikut daun bawangnya. Lalu tambahkan gula putih, penyedap, dan garam. Terakhir tambahkan minyak gorengnya. Setelah itu diaduk hingga bercampur rata. Setelah bercampur rata dengan semua bumbu oncomnya, baru boleh nyalakan apinya. Kemudian tumis oncomnya kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Jika sudah 10 menit, boleh matikan apinya. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu pindahkan dalam wadah. Saya mau sisihkan dulu oncomnya karena saya mau lanjut untuk memarut singkongnya. Saya memarut singkong dengan menggunakan parutan kelapa seperti ini. Karena singkongnya banyak mengandung air, jadinya saya akan memeras singkongnya menggunakan saringan bahan seperti ini. Akan tetapi jika singkongnya tidak banyak mengandung air, tidak usah diperas ya. Diperas sampai benar-benar kering airnya seperti ini. Tuh, airnya banyak kan? Peras singkongnya sampai benar-benar tidak ada airnya ya. Jika sudah kering airnya, boleh disisihkan airnya, lalu campurkan kembali singkong yang sudah diperas ke dalam wadah, lalu aduk hingga bercampur rata. Nah, sudah pas adonannya seperti yang diinginkan. Setelah itu tambahkan parutan kelapanya, campurkan juga daun bawangnya, tambahkan garam dan penyedap.
Aduk kembali hingga semuanya bercampur rata. Jika sudah bercampur rata, kemudian ambil secukupnya adonan dan beri lubang di tengahnya. Kemudian beri isian oncomnya. Lalu saya akan menambahkan cabai rawit di dalamnya, dan ini dinamakan adalah combro ranjau yang super pedas. Setelah itu dipadatkan sambil sedikit ditekan-tekan agar tidak hancur pada saat digoreng. Padatkan membentuk lonjong seperti ini dan lakukan hingga selesai ya. Jika sudah selesai, lalu goreng combro ranjaunya di api sedang saja. Jika ingin membaliknya, tunggu sedikit agak kering dulu bagian bawahnya, karena jika buru-buru dibalik bisa-bisa hancur combro ranjaunya. Nah, jika sudah sedikit agak mengering seperti ini bagian bawahnya, boleh sambil dibolak-balik. Lalu goreng kembali combronya sambil dibolak-balik sampai matang merata. Goreng combro sampai benar-benar matang bagian dalamnya, dan jika sudah kecoklatan seperti ini boleh diangkat dan ditiriskan. Dan seperti ini hasilnya. Combro ranjau pedas dan gurih siap dinikmati selagi hangat, dan ini enak banget buat temenan ngeteh atau ngopi di sore hari. Dan seperti ini combro ranjaunya, bentuknya lonjong dan isiannya pun pedas, enak dan gurih. Kita lihat bagian dalamnya apakah matang merata. Wah, ternyata matangnya pun merata. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum sobat semua, jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat bumbu steak sosis yang benar-benar enak dan mantul pokoknya. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Berikut bahan-bahannya. Untuk yang lebih lengkap lagi sudah ada di description box ya. Pertama-tama saya akan membuat garis-garis di sosisnya seperti ini. Buatlah garis menyilang agar sosisnya saat dibakar cantik penampilannya. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya saya akan membuat bumbu untuk marinasi sosisnya lebih dulu. Setelah itu pindahkan sosis dalam wadah yang ukurannya agak besar. Lalu tambahkan saus barbeque-nya, boleh merek apa saja. Tambahkan saus sambalnya jika suka pedas. Tambahkan saus tomat. Tambahkan kecap manis,
Sedikit penyedap, itu selera, boleh pakai boleh tidak. Lada bubuk dan sedikit garam. Terakhir tambahkan menteganya. Kemudian diaduk hingga bercampur rata sosis dengan bumbunya. Sebaiknya kita membuat bumbu marinasinya lebih dulu karena sudah terlanjur tidak apa-apa, dan marinasi sosis selama 10 menit. Kemudian potong-potong kentangnya yang sudah dicuci bersih seperti ini. Potong-potong kentang sesuai selera saja, dan saya tidak mengupas kulit kentangnya karena saya akan membuat kentang panggang atau kentang wedges. Setelah itu rebus kentangnya di air yang sudah disiapkan. Rebus kentang hingga matang dan benar-benar empuk. Sambil menunggu kentangnya matang, saya mau mengiris-ngiris wortelnya. Iris-iris wortel selera saja, tapi di sini saya akan mengiris-ngiris kecil-kecil wortelnya bentuk dadu. Lalu iris-iris juga buncisnya kecil-kecil seperti wortelnya. Setelah itu siapkan wajan dan beri sedikit mentega dan tunggu hingga meleleh dulu menteganya. Baru masukkan sayurannya, yaitu wortel dan buncisnya. Berikut jagung manisnya. Lalu tumis sayurannya hingga matang, tapi saya lebih suka sayuran yang setengah matang saja. Lalu tambahkan gula putih dan sedikit garam, dan tumis kembali sayurannya hingga matang. Jika sudah matang sayurannya, boleh diangkat dan pindahkan dalam wadah. Cantik kan warna-warni gitu sayurannya. Nah, setelah kentang sudah matang, boleh diangkat. Setelah itu siapkan pinggan dan beri olesan mentega. Jika tidak ada pinggan seperti ini, boleh menggunakan teflon. Lalu bakar kentangnya. Bakar kentang sedikit agak kering. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya. Di sini saya akan menambahkan taburan garam di atas kentangnya dan sedikit lada bubuk agar kentangnya lebih berasa dan tidak hambar. Lalu bakar kembali kentangnya. Dan jika kentangnya sudah agak kering seperti ini, boleh diangkat.
Nah, seperti ini hasil kentangnya setelah dibakar. Cantik kan warnanya? Selanjutnya saya akan membakar sosisnya yang sudah dimarinasi tadi kurang lebih selama 10 menit. Bakar sosis di api kecil saja ya. Dan sambil dibolak-balik sosisnya. Kemudian bakar kembali sosisnya hingga matang merata. Di sini saya akan menambahkan olesan bumbu dari sisa marinasi tadi. Olesi sosis hingga benar-benar merata dan cantik warnanya. Dan saya melakukan ini hingga 2 kali olesan. Lalu bakar kembali sosisnya hingga benar-benar matang. Dan jika sudah benar-benar matang seperti ini sosisnya, boleh diangkat. Nah, seperti ini hasil stik sosis yang sudah dibakar dan cantik warnanya. Steak sosis beserta salad sayurnya, berikut kentang panggangnya siap disajikan selagi hangat. Dan ini adalah steak sosis dengan bumbu yang benar-benar mantul. Steak sosis siap disajikan selagi hangat. Dan ini bisa juga buat cemilan di rumah atau bisa juga buat ide jualan loh sobat semua. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.